Salam sehat, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Reno Chandra, dan saya ditemani oleh rekan saya, Austin Tanur dan Richard Untoro. Kami bertiga dari SMP Santa Laurencia, dan pada video ini, kami ingin memperkenalkan studi kami yang berjudul Studi Senyawa Bioaktif dari Etnomedicine Suku Baduy sebagai kandidat obat pancreatic ductal adenocarcinoma atau PDAC melalui pendekatan in silico. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman bertanya-tanya, mengapa kami memilih topik ini? PDAC adalah jenis kanker yang menyerang bagian eksokrin pankreas karena adanya daerah epitel mirip saluran yang mengandung sel-sel yang kurang terdiferensiasi dalam stroma proliferatif. PDAC sendiri meliputi 3,3% dari jumlah total kasus kanker baru di seluruh dunia. Adapun beberapa faktor risiko yang memicu PDAC seperti alkoholisme, rokok, obesitas, dan masih banyak lagi. Untuk mengatasi hal ini, sudah ada beberapa metode, seperti kemoterapi dan radioterapi. Namun, metode-metode ini merupakan beban ekonomi bagi pasien-pasien yang mayoritas merupakan lansia. Terlebih lagi, dengan metode-metode ini, angka kesintasan atau persentase bertahan hidupnya seseorang tetap rendah di 12,5%. Alhasil, penggunaan etnomedicine seperti tanaman yang berasal dari suku Baduy lebih disarankan. Suku Baduy di Lebak, Banten memiliki sebuah koleksi tanaman etnomedicine yang diharapkan dapat menjadi kandidat obat PDAC. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian kami adalah senyawa bioaktif apa yang dapat ditemukan dari tanaman etnomedicine suku Baduy melalui pendekatan in silico sehingga dapat dijadikan sebagai kandidat obat PDAC. Untuk bagian metodologi, kami mencari spesies tanaman etnomedicine suku Baduy dan senyawa-senyawa bioaktif di dalamnya melalui literatur dan database senyawa PubChem. Lalu, kami menyaring senyawa yang terkumpul dengan sifat-sifat dari Lipinski Rule of Five dan ADMET dari beberapa aplikasi. Kemudian, kami mencari target senyawa melalui binding DB dan target gen PDAC melalui gene cards dengan kata kunci pancreatic ductal adenocarcinoma. Target gen kanker dan target senyawa dibandingkan dan diambil target umumnya. Kami menggunakan cytoscape untuk membuat jaringan antara senyawa dan target umum. Setelah itu, database string digunakan untuk mencari interaksi antara protein-protein, yaitu para target umum. Sesudah itu, David digunakan untuk menemukan 10 biological processes, 10 cellular components, dan 10 molecular functions. Selain itu, 10 pathway biologis diperoleh dari analisis KEK pathway. Lalu, molecular docking dengan AutoDock-Vina dilakukan untuk semua ligan target kompleks dari hasil analisis jaringan target umum dan interaksi protein, di mana nilai binding affinity paling rendah menunjukkan kompleksitas yang paling stabil. Adapun untuk hasil dan pembahasan, 54 spesies dan 1.571 senyawa bioaktif diperoleh dan disaring menggunakan Lipinski Rule of Five dan ADMET menjadi 18 senyawa. Target dari senyawa dan gen kanker dibandingkan dan diperoleh 128 target umum. Target umum dianalisis menggunakan software Cytoscape untuk memperoleh 10 senyawa dengan nilai degree tertinggi, antara lain Chimprol, Chimfride, Apigenin, dan lain-lain. Interaksi protein diperoleh dari database string, di mana 10 target umum dengan nilai degree tertinggi diperoleh. Untuk itu, ada AKT1, EGFR, ESR1, dan lain-lain. Dari hasil analisis gene ontology, diperoleh 30 GO terms untuk biological processes, cellular component, dan molecular function, serta 10 pathways dari hasil analisis cake. Bisa dibaca untuk GO terms dan pathways yang terkumpul. Lalu, untuk molecular docking, kami membandingkan nilai binding affinity, di mana kompleks PTGS2 dengan Chimfride memperoleh nilai minus 9,8 kilokalori per mol. Kami bisa menyimpulkan bahwa binding affinity terendah diperoleh oleh kompleks PTGS2 dengan Chimfride. Maka dari itu, bagian spesies tanaman yang merupakan kandidat obat PDAC dari etnomedicine suku Baduy adalah Rhizoma Chimphria galanga atau kencur. Adapun saran yang bisa kami berikan untuk penelitian ke depannya adalah menggunakan komputer kapasitas lebih tinggi untuk melakukan simulasi molecular dynamics dan melakukan kajian in vitro dan in vivo untuk validasi lebih lanjut. Berikut adalah daftar pusaka atau referensi yang kami gunakan untuk penelitian kami. Sekian dari presentasi penelitian kami. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata dan sebagainya. Terima kasih.